Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknologi, selamat datang di video keempat kami. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Komang Sri Lestari dengan NIM 24121061 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Saya Dede Wulandari dengan NIM 24121059 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Nah, Sobat Teknologi, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana caranya suatu komputer mampu menjalankan sejumlah proses besar yang diterimanya, dan bagaimana caranya suatu sistem dapat melakukan dan mengorganisir tugas yang harus dilakukannya. Nah, semua itu sudah terangkum dalam konsep algoritma penjadwalan. Nah, Sobat Teknologi, fenomena ini tidak hanya terjadi di dalam komputer, tapi fenomena ini biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya seperti saat kita memesan makanan di restoran, kita melakukan antrian, dan contoh lainnya itu seperti kita mengantri di mesin ATM. Semua kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai proses penjadwalan. Nah, Sobat Teknologi pasti sangat tidak sabar dengan materi kita kali ini. Materi kita kali ini adalah teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan lonceng agar Sahabat Teknologi tidak lupa dan tidak ketinggalan notifikasi dari channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya Sobat Teknologi Belajar dapat menerima manfaat dari video ini. Sama-sama menyaksikan kami. Nah, baik Sobat Teknologi, di sini kita akan bahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada magnetic disk, yang kedua ada jenis heat, yang ketiga ada teknologi hard disk, dan yang keempat ada pengasisan disk. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang magnetic disk. Jadi, magnetic disk ini adalah sebuah perangkat penyimpanan yang ada pada komputer atau biasa disebut juga dengan hard disk. Nah, jadi hard disk ini dia menggunakan perangkat penyimpanan yang menggunakan permukaan magnetik. Nah, makanya tadi dia disebut dengan magnetic disk karena permukaannya dia menggunakan magnetik. Kemudian pada proses penggunaannya dia ini membutuhkan pemutar. Jadi di magnetic disk itu ada sebuah komponen yang biasa disebut dengan motor drive. Jadi dia digunakan untuk memutar piringan tersebut supaya bisa digunakan. Kemudian selanjutnya proses penulisan dan penjadwalan datanya itu dia menggunakan read write head. Nah, makanya saat pembacaan data dia ini lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian ruang rekam yang ada pada magnetic disk ini dia itu menggunakan track and sector. Jadi kalau track itu adalah sebuah jalur yang melingkar pada magnetic disk tersebut. Kalau sektor itu adalah alur yang ada pada jalur tersebut. Jadi saat proses pembacaan datanya dia itu menggunakan read write head seperti yang saya jelaskan tadi sebelum ini. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pertama dari teman saya. Jadi di sini materi kedua yaitu jenis heat. Nah, jenis heat yang dimaksud di sini adalah jenis read yang terdapat pada hard disk. Secara umum hard disk ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada fixed heat dan yang kedua ada moving heat. Jadi hard disk yang terdapat pada hard disk yang mempunyai fixed heat itu dia adalah hard disk yang mempunyai banyak read. Jadi setiap track itu mempunyai read yang berbeda-beda. Ini fungsinya agar setiap proses itu dapat berjalan dengan cepat. Jadi setiap ada proses pembacaan data, penulisan data itu akan berjalan secara cepat karena dia mempunyai banyak read. Nah, contoh ilustrasinya seperti gambar di situ ada gambar A, ada fixed heat. Nah, di situ ada 4 track dan setiap track itu mempunyai satu fixed heat, satu read. Jadi setiap track itu bisa mengerjakan membaca data secara efisien karena dia tidak perlu berpindah-pindah tempat lagi karena setiap track mempunyai read-nya masing-masing. Berbeda dengan moving heat. Nah, moving heat di sini dia itu hanya mempunyai satu read. Jadi di sini seperti contoh ilustrasinya dia ada 4 track namun hanya ada satu read. Jadi pembacaan data dan penulisan data itu berjalan sangat lambat karena read itu harus berpindah-pindah dari track 1 ke track 2 ke track 3 dan selanjutnya. Karena dengan
begitu berpindah-pindah tempat, maka setiap read itu akan memproses data secara lambat. Itu teman-teman perbedaan antara fixed head dan moving head. Maka yang lebih efisien digunakan adalah fixed head, teman-teman. Baik, Sobat Teknologi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai teknologi hard disk. Jadi yang pertama ini ada SPS, jadi atau Shock Protection System. Jadi SPS itu karena di hard disk itu rawan terjadi guncangan proses. Jadi karena sering terjadinya guncangan, jadi rawan terjadinya kerusakan pada head atau pada pembacaannya, itu lebih cepat mudah rusak. Nah, makanya diciptakanlah teknologi SPS ini, dia untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada proses head atau pembacaan data di hard disk. Teknologi selanjutnya itu ada teknologi Self Monitoring Analysis and Reporting atau SMART. Nah, SMART ini adalah teknologi yang terdapat pada hard disk yang memungkinkan hard disk itu berkomunikasi dengan komputer melalui software, baik itu software bawaan dari sistem operasi maupun software dari pihak ketiga. Dengan teknologi SMART ini, hard disk dapat melakukan pemeriksaan pada dirinya sendiri dan memberi laporan hasil pemeriksaan tersebut melalui server-server dan melihat kondisi apakah hard disk sedang baik-baik saja atau bermasalah. Jadi, dengan adanya teknologi SMART ini, kita bisa melihat apakah hard disk kita itu sedang baik-baik saja ataupun sedang bermasalah. Selanjutnya ada teknologi SSD atau Solid State Disk. Nah, SSD ini adalah versi yang lebih baru dari hard disk. Jadi dia tidak menggunakan magnetik tapi menggunakan dynamic RAM. Makanya prosesnya itu lebih cepat dan lebih aman daripada hard disk. Selanjutnya teknologi magnetor system head. Jadi magnetor system head itu proses pembacaan read dan write-nya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi ini bisa menjadi lebih cepat, sahabat teknologi. Selanjutnya teknologi hard disk yaitu Partial Response Maximum Likelihood atau PRML. Nah, PRML ini adalah proses konversi data analog dengan cepat atau lebih canggih saat proses write. Selanjutnya ada teknologi hard disk, hot swap, dan plug and play. Nah, jadi hot swap dan plug and play ini adalah ketika kita menambahkan perangkat-perangkat pada komputer hardware itu langsung dipasang ya. Jadi makanya namanya hot swap and plug and play. Jadi dia itu saat dipasangkan perangkat itu dipasang secara langsung. Selanjutnya ada teknologi APA atau Environmental Protection Agency. Nah, APA ini adalah sebuah teknologi hard disk itu kan membutuhkan listrik banyak. Nah, makanya di APA ini ada fungsi sleep, ada hibernate, dan juga lain-lain. Nah, APA ini teknologi yang sangat bagus, teman-teman. Selanjutnya ada teknologi Error Correction Code atau ACC. Jadi, Error Correction Code ini ketika error pembacaan datanya pada max disk itu kan kayak harus dari awal. Nah, dengan adanya teknologi Error Correction Code ini itu kita bisa melakukan perbaikan tanpa membaca data dari awal semua. Jadi hanya yang bagian errornya saja. Nah, ini memungkinkan proses itu menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada teknologi hard disk auto transfer. Nah, jadi auto transfer itu adalah salah satu cara dari hard disk itu ke memori ketika mentransfer data itu baca dan tulisnya itu bisa secara bersamaan. Jadi teks sudah punya teks write secara pisah. Jadi dia bisa dilakukan secara bersamaan. Setiap ada kayak misalkan mau write, kemudian dia ini akan membagikan perintah instruksi dan CPU akan memproses switch. CPU itu akan men-switch semua perintah transfer dengan cepat. Makanya dia ini teknologi yang sangat bagus karena ketika proses mentransfer itu dia bisa jadi lebih cepat. Baik teman-teman, kita
kita sudah sampai di pokok pembahasan terakhir. Di mana pokok pembahasan terakhir ini adalah pengaksesan disk. Di mana pengaksesan disk itu ada 7 sub pembahasan. Jadi teman-teman, kita akan kulik dan kita akan bahas satu persatu di setiap sub-sub pembahasan ini. Nah, yang pertama itu pengaksesan disk PTPD. Pertama dilayani. Jadi algoritma ini yaitu menjelaskan bagaimana caranya algoritma ini berjalan. Seperti contoh di atas, seperti contoh pada ini PPT ini, diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai dengan 99. Nah, tracknya itu ada dari 0 sampai dengan 99. Dan antrian akses track dengan saat awal 50. Nah, track awalnya itu 50 teman-teman. Letak hit, read, write. Nah, berarti letak hit awalnya itu adalah 50 dengan antrian 13, 46, 65, 27 dan seterusnya. Nah, jadi di sini itu untuk mencari bagaimana cara perhitungan algoritma pada PTPD ini. Mari kita lihat contoh soal yang ini penyelesaiannya. Nah, jadi contoh PTPD ini pertama dilayani. Jadi tadi yang pertama tiba di antrian itu adalah 13. Jadi dari 50 kan track awalnya adalah 50. Jadi dari 50 ke 13. Kemudian dari 13 ke 46 karena track keduanya itu adalah antrian kedua adalah 46. Kemudian ke 65, kemudian ke 27 dan seterusnya sampai dengan angka 98 sampai dengan 7 teman-teman. Jadi antrian terakhir itu adalah 7. Itu adalah pertama tiba, pertama dilayani. Siapa yang duluan datang, dia duluan diakses. Kemudian yang kedua itu adalah algoritma pick up. Jadi algoritma pick up ini tidak jauh berbeda dengan algoritma PTPD tadi. Tapi yaitu algoritma pick up itu sama. Siapa duluan sampai, dia juga yang dilayani duluan. Tapi bedanya itu, contohnya seperti ini. Tadi hit awalnya adalah 50. Dan dari 50 itu mengakses yang pertama tiba tadi adalah 13. Nah, di sini yang setelah yang dilalui dari 50 ke 13 itu kan melalui angka 46, 27, 17 baru dapat 13. Nah, angka 17, 27, 46 ini tidak perlu diakses lagi karena untuk mengakses 13 kita itu sudah melewati melalui angka 17, 27 dan 46 ini. Jadi semua angka yang sudah dilewati itu di pick up. Nah, jadi tidak perlu diakses lagi. Kemudian setelah di angka 13 itu adalah angka 65. Dari angka 13 ke angka 65 ini kita tidak perlu lagi mengakses angka 52 dan 53 karena kita sudah melewati angka itu. Jadi angka 52 dan 53 itu langsung di pick up dan tidak perlu diakses lagi. Dan kemudian seterusnya sampai di angka 98. Jadi dari angka 65 ini ke 95, kemudian dari 95 ini ke angka 1. Angka 1 kan dari angka 279 itu sudah tidak perlu diakses lagi teman-teman karena sudah dilalui. Jadi sudah di pick up. Kemudian dari angka 1 itu langsung ke angka 98. Nah, itu teman-teman untuk di algoritma pick up. Kemudian di algoritma yang ketiga itu ada yang namanya algoritma ada di algoritma WCTD. Waktu cari terpendek dipertamakan. Nah, waktu cari terpendek diutamakan ini maksudnya misalkan dari 5 ke 7, 5 ke 2, mana yang lebih dulu sampai? Oh sama ya? Oh beda ya? 5 ke 2 kan butuh 3 waktu, 5 ke 7 itu butuh 2. Jadi yang diutamakan adalah 5 ke 7. Nah, kita langsung lihat ke contoh soalnya teman-teman. Nah, contoh soalnya ini teman-teman WCTD. Jadi dari hit yang pertama itu kan 50. Dari 50 antara 46 dan 52 yang mana yang lebih terdekat waktu jarak aksesnya?
52. Jadi yang 52 yang diutamakan diakses terlebih dahulu karena waktunya lebih dekat. Kemudian dari 52 ini antara 53 dan 46 mana yang lebih dekat? 53. Dan dari 52 ke 53. Dari 53 antara 65 dengan 46 mana yang lebih dekat? Dari 53 ke 46, tentu 46 yang lebih dekat antara 53 daripada 65. 65 lebih jauh ya. Jaraknya antara 12 sama 47. Jadi 7, jarak 53 ke 46 itu 7, jarak 53 ke 65 itu 12. Maka yang duluan diakses adalah 46 dan seterusnya sampai di angka 1. Kemudian dari 1 karena sudah tidak ada yang mau antrian lagi, maka dari 1 itu langsung lanjut ke 82, 95 sampai ke 98. Jadi tracknya itu adalah waktu yang cepat. Kemudian yang selanjutnya itu ada loop. Nah, teman-teman, loop di sini itu dia bergerak menuju antrian yang terbesar, kemudian menuju antrian yang terkecil. Tapi semua yang diakses sama loop itu maksudnya semua yang dilalui sama loop untuk mencapai antrian terbesar itu langsung diakses. Kalau sudah dilalui langsung diakses, jadi tidak perlu lagi mengakses ulang. Nah, seperti contoh ini kita lihat teman-teman. Nah, algoritma loop ini seperti ini. Jadi dari 50 itu dia langsung menuju ke 98. Nah, menuju ke 98 itu kan melalui 53, 52, 53, 65, 82, 95. Nah, jika itu sudah dilalui tidak perlu diakses lagi karena dia langsung terakses otomatis gitu. Dan langsung menuju ke terkecil. Nah, untuk menuju ke terkecil juga sama seperti yang terbesar. Dari 98 ke 1 itu tidak perlu lagi mengakses 27, 9, 13, 17, 27, 46 itu tidak perlu diakses lagi karena dia itu sudah dilalui. Jadi terakses otomatis. Itu untuk loop. Kemudian untuk circular loop tidak jauh beda dengan loop, tapi yang beda itu ketika dia mencari antrian terbesar ke terkecil, yang terkecil itu dia tidak langsung diakses walaupun dia sudah dilalui, dia tidak langsung diakses. Jadi contohnya itu seperti ini. Contoh circular loop. Ya, contoh circular loop itu seperti dia itu misalkan sudah dari angka 50 itu ke 98, dia kan melalui angka-angka 53, 52, 65, 82, 95 itu dilalui sama antrian dari circular loop ini. Nah, dia itu langsung diakses. Tapi kalau ke bawah, dia itu harus menuju satu dulu. Yang sudah dilalui tadi itu diakses lagi kembali gitu. Misalkan dari 98 ke 1 dulu, dia tidak mengakses 46, 27, 17, 13, dia tidak mengakses itu, dia langsung menuju 1 lalu mengakses 2, 7, 9, setelah 1 baru dia mengakses yang lainnya sampai di 46. Nah, itu untuk circular loop. Kemudian untuk scan. Nah, untuk scan itu seperti yang kita baca, bergerak naik menuju yang terbesar, akses antrian track yang sudah dilalui. Tapi ini scan itu sama dengan loop. Yang berbeda dari scan ini, dia itu dari, kalau semua track tadi yang dihitung tracknya itu dari 0 sampai dengan 99, tapi yang termasuk antrian itu cuma dari 1 sampai dengan 98. Nah, di scan ini semua track di scan, semua track itu diakses dari dengan 0 sampai dengan 99, dan cara aksesnya, algoritmanya itu sama dengan loop, dari terbesar ke terkecil, dan semua yang sudah dilalui itu langsung diakses sama dengan loop tadi. Tapi dia sampai dengan 99 dan 0. Kemudian lanjut di circular scan. Nah, di circular scan ini sama dengan circular loop. Yang berbeda tadi adalah dia mengakses semua track dari 0 sampai dengan 99, dan caranya juga sama dengan circular loop. Dia mengakses yang terbesar dulu, tapi yang terbesarnya yang dilalui langsung diakses semua. Terus kemudian sudah dari yang terbesar dia mengakses
ke yang terkecil, tapi yang dilalui ketika melaju ke track terkecil, yang dilalui untuk mendapatkan track terkecil itu tidak diakses, tapi diakses setelah dia mencapai di angka 0. Setelah mencapai angka 0 baru dia mengakses angka sebelum yang sudah dia lalui, 1, 2, 9, 13, 17, 46. Nah, itu baru dia akses setelah dia mencapai track terkecil. Itu dia ada 7. Yang pertama ada DP apa tadi? Pertama tiba, pertama dilayani, terus ada pick up, terus ada WCTD, terus ada look, circular look, ada scan dan circular scan. Nah, itulah dia tadi video penjelasan singkat tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat teknologi di luar sana. Semoga dengan adanya video kami tadi, sobat-sobat teknologi di luar sana dapat memahami bagaimana algoritma dan penjadwalan disk di suatu komputer dapat berjalan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video kami dapat membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.